Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, jumpa lagi hari ini bersama Ustazah Dewi. Hari ini Ustazah akan menerangkan tentang surat Al-Fil. Simak baik-baik ya. Al-Fil artinya gajah. Nama surat Al-Fil diambil pada ayat pertama, yaitu Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jumlah ayat pada surat Al-Fil ada 5 ayat. Dan Quran surat Al-Fil ini diturunkan setelah surat Al-Kafirun, yaitu diturunkan di kota Makkah sehingga tergolong surat Makkiyah, surat yang pendek. Quran surat Al-Fil ini termasuk surat yang ke-105 dalam Al-Quran. Sekarang Ustazah akan menceritakan asbabun nuzul tentang surat Al-Fil. Pada tahun 571 Masehi, yaitu bertepatan dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu ada Raja Abraha. Raja Abraha ini anak-anak, dia sangat sombong. Dia ingin menguasai dunia. Dan dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah, merusak Ka'bah. Sehingga dia meminta pasukannya, yaitu pasukan bergajah dari Yaman, untuk merusak Ka'bah. Tetapi anak-anak, Allah tidaklah diam. Allah mengutus burung ababil untuk menyerang pasukan bergajah itu. Dan burung ababil itu membawa senjata anak-anak. Membawa senjata dari kerikil panas yang diambil dari neraka. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, burung ababil tersebut menang anak-anak. Baik anak-anak, marilah kita membaca surat Al-Fil bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Setelah ini, marilah kita simak video yang akan Ustazah berikan. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abroha
yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abrohah memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abrohah bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abrohah dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abrohah datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini, kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abrohah dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abrohah, sang pemimpin pasukan bergajah.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua sudah belajar tentang surat Al-Fil. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.